Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya setelah kita libur nih di akhir Ramadan sampai dengan libur Lebaran kemarin ya. Kita tidak ada pembelajaran, sekarang kita akan lanjutkan. Kita masuk ke dalam bab baru nih, bab terakhir di kelas 11 yaitu tentang koloid ya. Nah, koloid ini adalah barang baru nih untuk kita semua ya. Untuk kalian baru pernah dengar apa sih koloid itu, kok aneh gitu kalimatnya ya. Jadi untuk mempelajari tentang koloid, sebelum kita bahas tentang koloid nih, kita akan bahas dulu tentang sistem dispersi. Apa sih dispersi ya? Nah, dispersi ini adalah suatu sistem di mana suatu partikel terdistribusi ya dari satu bahan ya tersebar ke dalam fase dari bahan lain ya. Atau secara singkat kita bisa sebut ini sebagai adanya pencampuran dua bahan atau lebih gitu. Ini adalah sistem dispersi. Nah, dalam sistem dispersi ini jelas ada medium pendispersi dan ada zat terdispersinya. Nah, apalagi tuh medium dan zat terdispersi gitu, medium pendispersi, zat terdispersi ini apalagi gitu kan. Nah, kalau untuk di larutan ya di larutan secara gampangnya nih mudahnya adalah medium pendispersi itu adalah pelarut, sedangkan zat terdispersi adalah zat terlarutnya. Nah, sistem dispersi ini dibagi-bagi lagi berdasarkan dari ukuran partikelnya. Itu ada larutan, koloid, dan suspensi. Ini tiga-tiganya adalah sistem dispersi, tapi ternyata ada tiga bagian lagi nih, ada tiga jenis, ada larutan, ada yang koloid, ada yang suspensi. Apa bedanya antara larutan, koloid, dan suspensi? Mari kita lihat di tabel ini. Ya, pertama dari ukuran partikel. Kalau larutan itu ukuran partikelnya sangat kecil, yaitu kurang dari 1 nanometer. Ya, sedangkan 1 nanometer ini sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Wah, kecil banget berarti ya. Itu ukuran dari partikelnya larutan. Kalau untuk ukuran partikel koloid ini 1 sampai dengan 100 nanometer, sedangkan untuk suspensi ini ukurannya besar, lebih dari 100 nanometer. Ya. Oke. Lalu untuk penampilan fisiknya, kalau larutan itu jernih, tidak dapat diamati ya, partikel terdispersinya nggak bisa diamati dengan mata telanjang, itu nggak bisa. Kita nggak bisa lihat langsung mana yang fase terdispersi, mana yang pendispersinya, kita nggak bisa lihat. Ya, tapi kalau koloid ini dia cenderung keruh ya, jadi dari keruh sampai dengan jernih. Jarang gitu yang jernih itu sebenarnya jarang untuk koloid, kata-kata keruh ya. Partikelnya hanya bisa diamati dengan mikroskop ultra. Nah, kita cuma bisa lihat pakai mikroskop ultra aja. Nah, sedangkan kalau suspensi ini jelas keruh banget ya. Sedangkan kita bisa melihat langsung partikel terdispersinya gitu. Kenapa gitu kan? Kenapa kalau ini bedanya apa? Ini karena dikaitkan dengan kestabilannya. Ya, kalau didiemin nih, kalau larutan itu nggak akan terpisah deh, stabil. Ya, tapi kalau koloid ini relatif stabil, tapi lama kelamaan bisa terpisah juga gitu kalau didiemin lama. Tapi kalau suspensi ini nggak usah lama-lama, kita nunggu sebentar atau nggak kita aduk aja itu sudah langsung terpisah ya, ada endapan di situ. Nah, makanya untuk cara pemisahannya juga terkait dengan kestabilannya, ini untuk larutan dan koloid nggak bisa disaring, tapi kalau suspensi bisa disaring. Gampang nih disaringnya. Ya. Nah, dari ciri-ciri ini kita bisa simpulkan nih contohnya ya. Kalau untuk larutan contohnya adalah larutan gula atau sirup nih gampangnya. Sirup ya kan, kalian kasih air, kalian aduk, itu udah langsung jadi larutan sirup di situ. Nah, itu nggak kelihatan tuh mana yang sirupnya, mana yang air, nggak kelihatan lagi. Terus nanti lama kelamaan nggak bakalan ada tuh endapan sirupnya, nggak mungkin ada gitu ya. Tapi kalau koloid itu contohnya adalah susu. Sama kalau kita aduk susu nih ya, kita bikin susu anget, kita aduk, kalau kita diamin lama-lama ntar airnya bisa jernih ya, jadi susunya ngendap di bawah. Nah, tapi kalau kopi sama air ya, kopinya ini bukan kopi yang coffee mix yang di kopi gunting atau kopi saset tuh bukan ya, tapi lebih ke kopi hitam. Nah, kalau kopi hitam itu kita campur dengan air, kalau udah nggak kita aduk itu langsung ada endapannya di situ. Nah, itu adalah suspensi. Ya, makanya ini adalah perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi.
Nah, ini contoh-contohnya ya, bisa kita lihat nih, larutan gula, susu, sama kopi. Nah, dari sini aja kalian bisa lihat ya. Nih kalau gula nih, kalau udah larut ya di sini nih, kalau si gulanya udah larut dalam air itu kita udah nggak bisa tahu lagi mana gula mana yang air karena sudah nyampur di situ ya. Sudah menjadi satu fasa. Sedangkan kalau susu nih kita diemin lama-lama bisa dia ngendap. Kalau kopi nggak kita aduk, nah itu langsung mengendap ya. Kecuali kalau kopinya adalah kopi saset tuh ya atau coffee mix tuh biasanya itu dia stabil. Kenapa? Karena pasti sudah pakai emulsifier atau stabilizer yang di dalam situ. Ya, tapi kalau kopi biasa nih, kopi hitam kita campurkan dengan air, pasti ada endapannya. Nah, itu adalah suspensi. Oke, kita masuk ke jenis-jenis koloid di video selanjutnya ya. Setelah ini kita akan pelajari tentang jenis-jenis koloid. Nah, untuk tadi pendahuluannya perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung tanya ke saya. Boleh di classroom, boleh juga tanya di Japri. Ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.